keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 0289993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 02833334977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semua yang di rumah, dimanapun kita berada, kita memuji Tuhan, amin. Indonesia merdeka, kita pun sudah dimerdekakan 2000 tahun yang lalu oleh Yesus, amin. Kita percaya sampai hari ini kita mau tetap percaya sama Tuhan. Mari kita puji ini, hatiku percaya Tuhan kepadamu Yesus.
oleh anugerah. terus berdoa kepada bangsa kami. Syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Bagi bangsa ini Tuhan, kami
selalu terjadi Tuhan bagi bangsa kami ini Bapa. Kami percaya Tuhan, sekalipun masalah semakin banyak atas negeri kami, tetapi Tuhan yang terus memulihkan setiap bangsa kami ini Tuhan, yang memulihkan setiap negeri kami ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Bila setiap doa kami Tuhan, kami terus memberkati bagi bangsa kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan atas negeri kami Tuhan, kami mau tetap berdoa kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari demi hari Tuhan pemulihan terjadi atas negeri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami sudah merdeka Tuhan. 75 tahun Tuhan kami merdeka Bapa. Tapi kami percaya Tuhan bahwa bangsa kami ada semua karena Tuhan. Bangsa kami berjalan dengan baik semua karena Tuhan. Tuhan yang terus memelihara atas bangsa kami ini Bapa. Kau terus yang terus memakai setiap Tuhan pemerintah-pemerintah yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar kami terus berdoa Bapa atas setiap pemerintahan di tempat ini, di bangsa kami ini Tuhan. Bukan kami untuk menjatuhkan, bukan untuk kami Tuhan untuk melakukan yang jahat atas setiap mereka Tuhan, tapi biarkanlah berkat itu ada atas kehidupan mereka Bapa. Biarlah ucapan berkat kami, pemulihan itu terjadi Tuhan lewat setiap lidah bibir kami ini Bapa. Karena kami tahu Tuhan yang memakai setiap hati kami untuk kami terus berdoa kepada-Mu Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Saat ini Tuhan sedang beribadah online Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian penyembahan yang sudah kami angkat pujian ini Tuhan. Biarlah Kau terus bertata di atas segala pujian kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, sebentar kami mendengar firman-Mu Bapa, biarlah Kau terus Tuhan memberikan kami sesuatu hikmat yang baru, sesuatu pengertian yang baru dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Tapi biarkanlah hari ini Tuhan kami mau mendengar firman kebenaran-Mu, kami mendengar isi hati-Mu Tuhan, berbicara setiap hati kami dimanapun kami berada Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah isi hati-Mu Tuhan, yang saat ini yang ingin disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Tuhan dan kiranya Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Urapi, kiranya hamba-Mu berbicara Tuhan di tempat ini. Kiranya Kau urapi hamba-Mu Tuhan dari ujung kepala hingga ujung kakinya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap dengan antusias untuk mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari siap semua yang percaya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Meskipun kita harus ibadah dari rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, tapi saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan tentang kekhawatiran. Ya, di masa pandemi COVID-19 banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, dalam kecemasan. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34 berbicara mengenai hal kekhawatiran. Bapak Ibu, saya akan baca firman Tuhan buat kita semua yang sudah dapat. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai 34, demikian bunyi firman Tuhan. Hal kekhawatiran, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting
penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di padang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oh haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai hal kekhawatiran, kecemasan, semua orang pernah khawatir, ya, baik itu dia pendeta, bukan pendeta, hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, semua pernah khawatir, ya, khawatir akan masalah ekonomi, keuangan, khawatir masalah kesehatan, khawatir masalah masa depan, ancaman PHK, khawatir tentang pelayanan dan lain sebagainya. Khusus di masa COVID-19 ini, banyak orang yang hidup di dalam kekhawatiran. Bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, kekhawatiran atau kecemasan ibarat momok, ibarat bayang-bayang yang mengikuti kita kemanapun kita pergi. Ya, sedikit-sedikit timbul kekhawatiran, sedikit-sedikit timbul kecemasan. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, kekhawatiran yang berlebihan, kekhawatiran yang menumpuk sangat berbahaya bagi kesehatan jasmani kita dan juga sangat berbahaya bagi kesehatan rohani kita. Oleh sebab itu Bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, Tuhan mengingatkan lewat firman-Nya kepada kita, jangan kamu khawatir. Haleluya. Mengapa Bapak ibu saudara-saudara sekalian kita sebagai orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan tidak boleh hidup dalam kekhawatiran? Sebab setelah kita baca firman Tuhan, kita melihat firman Tuhan, paling tidak ada 6 hal, 6 perkara yang membuat Bapak ibu saudara dan saya tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Mengapa kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran? Yang pertama, sebab ada jaminan Tuhan. Haleluya. Kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran sebab Tuhan telah menjamin kita. Di dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Haleluya. Jangan khawatir berarti kita bisa khawatir, tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menekan kita. Jangan sampai kekhawatiran itu menindih kita. Jangan sampai kekhawatiran menguasai hidup kita. Sebagai orang percaya, kita harus keluar dari rasa khawatir dengan hidup berkemenangan. Tuhan sendiri berfirman, Tuhan sendiri berkata jangan khawatir. Berarti kita tidak khawatir karena kita percaya jaminan daripada firman Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Dia tidak pernah bohong. Firman-Nya pasti digenapi. Oleh sebab itu Bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, mari taruh percaya sungguh kepada janji Tuhan, kepada janji firman-Nya, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti menolong kita. Kita tidak boleh hidup dalam khawatir. Kita harus senantiasa menang atas khawatir. Kita harus percaya sungguh akan firman-Nya. Haleluya.
Yang kedua, mengapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tidak boleh hidup di dalam kekhawatiran? Yang kedua, sebab Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kita. Itu yang paling utama. Keselamatan itu yang terutama dibandingkan dengan harta dunia, dibandingkan dengan harta jasmani, dibandingkan dengan materi. Sebab yang kita khawatirkan selalu berhubungan dengan hal-hal materi. Tuhan berkata di dalam ayat 25 bagian B, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 25 bagian B dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan ingatkan lewat firman-Nya bahwa hidup di sini berbicara mengenai tubuh, jiwa, dan roh. Itu lebih penting daripada hal-hal duniawi, lebih penting daripada hal-hal materi. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan, hal-hal rohani yang sudah Tuhan berikan, itu jauh lebih penting daripada hal-hal jasmani yang selalu kita khawatirkan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Keselamatan yang Dia sudah berikan bagi kita, itu segala-galanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 8 ayat 32, Bapa di sorga yang tidak menyayangkan anaknya, Dia telah memberikan Yesus mati di bukit Golgota, memberi keselamatan bagi kita, menembus dosa-dosa kita. Itu adalah harta terbesar. Kalau kita sudah memiliki keselamatan, kita sudah memiliki Yesus Kristus, maka kita sudah memiliki segala-galanya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya engkau memperoleh seisi dunia ini, tapi jiwamu binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita tahu bahwa keselamatan itu penting, kita tahu bahwa Yesus segala-galanya bagi kita. Dia adalah gembala yang baik, Dia adalah Bapa yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita sudah memiliki Dia, maka kita sudah memiliki segala-galanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, keselamatan itu yang terutama. Kalau kita sudah diselamatkan, itu adalah harta terbesar. Kalau kita tahu Yesus adalah harta terbesar ada di dalam hidup kita, kita tidak mau hidup khawatir akan materi-materi, akan hal-hal jasmani yang ada di dalam dunia ini. Wow, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang ketiga, mengapa kita sebagai orang percaya tidak boleh hidup di dalam kekhawatiran? Jangan kamu khawatir, sebab di dalam ayat 26 dan ayat 28 sampai 29, kalau kita baca Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pandanglah burung-burung di udara, bunga-bunga di ladang. Tuhan pelihara. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bunga-bunga di ladang, burung-burung di udara tidak mengalami penebusan oleh darah Yesus. Itu saja Tuhan pelihara. Apalagi kita ciptaan mulia, diciptakan segambar dan serupa dengannya. Kita berharga di matanya, bahkan mati pun kita berharga di matanya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehelai rambut pun tidak akan gugur tanpa izin Tuhan. Kita adalah ciptaan mulia, kita ciptaan berharga. Kalau burung-burung di udara, Bapak Ibu, bunga-bunga di ladang yang tidak mengalami penebusan oleh darah Yesus, Tuhan pelihara. Apalagi kita ciptaan yang mulia, anak-anak tebusannya, Dia pasti memelihara kita. Dia bertanggung jawab atas kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita tidak boleh hidup dalam khawatir, sebab Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Dia sangat mengasihi kita. Di dalam Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anaknya, Dia adalah Bapa yang baik. Dia sayang kepada kita, anak-anaknya. Oleh sebab itu kita dikasih Tuhan, kita tidak boleh takut, sebab Tuhan mengasihi kita. Dia bertanggung jawab atas kita. Dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 13, Dia seperti seorang ibu yang merawat kita, seorang ibu yang menghibur kita, seorang ibu yang menggendong kita. Dia adalah Bapa yang baik. Dia juga sebagai seorang ibu yang menghibur kita. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh khawatir. Haleluya. Sebab Tuhan sangat mengasihi kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B,
Tidak sekali-kali aku membiarkan engkau, tidak sekali-kali aku meninggalkan engkau. Demikian janji firman Tuhan. Dia bertanggung jawab atas kita. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia akan mencukupi segala keperluan kita, segala kebutuhan kita, sandang, pangan, papan, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Filipi 4 ayat 19, kita mengamenkan firman Tuhan bahwa Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita yang selalu kita khawatirkan, sandang, pangan, papan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Tuhan sangat bertanggung jawab atas kehidupan kita, anak-anaknya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk hidup di dalam kekhawatiran. Di masa pandemi COVID-19, kita tidak perlu khawatir, sebab Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita, anak-anaknya, anak-anak tebusannya, domba-dombanya. Kita adalah berharga di mata Tuhan. Kita ciptaan mulia. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran? Yang keempat, dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-27. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat ayatnya yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, karena khawatir kita tidak bisa maju sehasta saja. Artinya apa? Kekhawatiran tidak ada gunanya. Kekhawatiran tidak ada manfaatnya. Kekhawatiran membuat kita mundur. Kekhawatiran membuat kita jatuh. Kekhawatiran membuat kita terperosok. Kekhawatiran membuat kita hilang damai sejahtera. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kekhawatiran yang menumpuk terus menerus hidup dalam kekhawatiran, maka itu akan mengganggu damai sejahtera di hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau damai sejahtera sudah hilang dari hati kita, maka kita akan malas beribadah, akan mengganggu kerohanian kita. Tidak ada damai lagi, tidak ada sukacita, tidak ada semangat. Kekhawatiran membuat kita terpuruk, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Karena apa? Karena kita sering khawatir, maka membuat kita stres, membuat kita tertekan, membuat kita depresi. Dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Sebab waktu kita tertekan, waktu kita stres, itu akan memacu kerja jantung kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di dalam kitab Amsal 12 ayat 25 bagian A, kekhawatiran di dalam hati membungkukkan orang. Kalau kita tahu bahwa kekhawatiran itu tidak ada gunanya, maka kita bertekad, kita tidak mau hidup di dalam kekhawatiran. Kita mau hidup berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang kelima, mengapa kita tidak boleh hidup di dalam kekhawatiran? Di dalam ayat 30 bagian B, Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam kekhawatiran, maka kita meragukan kemahakuasaan Tuhan. Ayat 30 bagian B, bagian terakhir ada kalimat, hai kamu, hai orang yang kurang percaya. Haleluya. Kita tidak mau Tuhan Yesus berkata kepada kita, hai kamu orang yang kurang percaya, atau orang yang tidak percaya. Bahkan ayat 31 bagian B, saudaraku, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita sebagai orang Kristen, kita tahu Tuhan kita baik, Tuhan kita berkuasa, mengapa kita harus hidup dalam khawatir? Karena kalau kita harus hidup dan kalau kita hidup dalam khawatir, maka kita disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang kurang percaya. Saya dan saudara tidak mau hidup dalam khawatir, sebab kita memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu kekhawatiran tidak ada manfaat, hanya merusak kesehatan jasmani kita, merusak kesehatan rohani kita, maka kita tidak mau hidup lagi di dalam kekhawatiran. Dan yang terakhir, yang keenam, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan,
Mengapa kita tidak boleh hidup dalam khawatir? Mengapa kita harus menang atas khawatir? Yang keenam, sebab Tuhan pegang kendali hidup kita. Wow, haleluya. Tuhan pegang kendali hidup kita. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di ayatnya yang ke-32, Bapak Ibu, dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Wow, haleluya. Dia pegang kendali hidup kita. Dia maha tahu. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita harus percaya bahwa Tuhan pegang kendali penuh atas kehidupan kita. Ada kalanya Dia memberkati kita dan semua berjalan dengan baik, kita suka, kita senang. Ada kalanya Dia izinkan masalah terjadi seperti saat ini. Dia izinkan COVID-19, pandemi COVID-19 terjadi. Semuanya ada maksud Tuhan. Dia pegang kendali hidup kita. Saatnya Dia memberkati kita, saatnya Dia mengizinkan masalah demi kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19. Kita yakin dan percaya semua boleh terjadi atas izin Tuhan, tapi semua juga ada dalam kendali Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia. Dia selalu ada, Dia siap menolong kita. Mujizatnya tersedia bagi kita dan kuasanya sanggup memulihkan kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, mari jangan hidup dalam kekhawatiran, sebab ada jaminan dari Tuhan. Kita tidak mau hidup dalam kekhawatiran karena keselamatan itu yang terutama. Yesus segala-galanya bagi kita dibandingkan dengan harta-harta duniawi yang selalu kita khawatirkan. Dan yang ketiga, Dia bertanggung jawab penuh atas kita, anak-anaknya, anak tebusannya, biji matanya. Dan yang keempat, kita tidak mau hidup dalam kekhawatiran, sebab kita tahu kekhawatiran tidak ada gunanya. Kekhawatiran tidak ada manfaatnya. Kekhawatiran membuat kita hancur. Dan kelima, kita tidak mau hidup dalam kekhawatiran, sebab kalau kita hidup khawatir, kita disamakan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita disamakan dengan orang-orang yang tidak percaya. Saya tidak mau, sebab saya adalah milik Yesus. Saya adalah orang percaya. Saya tidak mau hidup dalam khawatir. Dan yang terakhir, yang keenam, mengapa kita tidak mau hidup dalam khawatir? Sebab Tuhan pegang kendali hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, semua dalam kontrolnya Tuhan, semuanya dalam kendali Tuhan, dan itu semuanya membawa kebaikan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menang? Ya, sebab orang Kristen masuk gereja, beribadah, setia melayani, setia berdoa, tetapi masih juga hidup dalam kekhawatiran. Bagaimana supaya kita bisa menang atas khawatir? Bagaimana saudara dan saya bisa selalu menang setiap hari atas kekhawatiran yang senantiasa sebagai momok yang selalu mengikuti kita? Mari kita lihat firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, supaya kita menang atas khawatir, maka yang pertama yang harus kita lakukan, bahwa kita harus memprioritaskan Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, dan sebagainya. Kita harus taruh Tuhan Yesus nomor satu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Waktu kita mengutamakan Tuhan, bangun pagi masuk di dalam hadirat Tuhan, setiap hari ada kontak dengan Tuhan, setiap hari ada di dalam hadirat Tuhan, kita taruh Tuhan nomor satu, maka Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memelihara kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya
Tuhan sudah memberkati kita dan Dia tambahkan lagi berkat sebagai bonus. Haleluya. Itulah keuntungan kita kalau kita selalu menomorsatukan Tuhan, kita selalu mengutamakan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menang atas khawatir? Kita baca ayatnya yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap hari ada saja kesusahan, ada saja masalah, persoalan yang kita hadapi. Hari ini selesai, besok ada lagi. Kesusahan sehari untuk sehari. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, supaya kita bisa menang atas khawatir, maka yang kedua, kita harus hidup berserah setiap hari. Karena kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok ada kesusahannya. Berarti Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita harus senantiasa hidup berserah kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah khawatirmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Oh, haleluya. Kita mau serahkan khawatir kita kepada Tuhan Yesus, sebab Dia yang memelihara kita. Memelihara berarti apa? Memelihara berarti menjaga, merawat, memberi makan, bertanggung jawab atas kita, tidak lepas tangan. Haleluya. Mari kita mau serahkan khawatir kita kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara kita. Kita tidak hanya menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, tetapi yang terutama, kita harus terlebih dahulu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Banyak orang yang setia beribadah, setia melayani, tetapi terus hidup di dalam kekhawatiran. Ya, sebab apa? Sebab mereka belum menyerahkan hidup mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita tidak sungguh-sungguh, bagaimana kita mau menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan? Kita sudah menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, itu sudah menjadi tanggung jawab Tuhan. Tetapi mengapa khawatir itu masih kita pegang? Sebab kita belum menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebelum kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, Roma 12 ayat 1, kita mau mempersembahkan tubuh kita, tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Oh, haleluya. Kalau kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita hidup di dalam ketaatan firman-Nya, hidup di dalam kekudusan Allah, maka Tuhan pasti memelihara kita. Bagaimana kita berserah? Kita selalu hidup berserah dengan berdoa setiap saat. Doa adalah nafas kita, nafas orang Kristen. Haleluya. Berdoa setiap saat dan selalu hidup bersyukur, merasa puas, merasa cukup dengan berkat yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam Filipi 4 ayat 6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan semuanya itu di dalam doa dan ucapan syukur. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak mau hidup dalam khawatir, kita mau menang atas khawatir. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih, sebab firman-Mu, sabda-Mu, suara-Mu telah diseberangkan. Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hati setiap anak-anak Tuhan, sehingga lewat kebenaran firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami berkemenangan. Kami tidak mau lagi tertekan oleh rasa khawatir, sebab firman-Mu telah memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus jamah sidang Jumat Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa bilur moyang heran. Mereka yang dirawat karena COVID-19, Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa bilur moyang heran. Para dokter, para medis, juru rawat, semuanya Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Tutup dan bungkus dengan darah-Mu Tuhan, dan berkati mereka semua yang melayani dengan setia para pasien-pasien COVID. Oh Tuhan, kami terus berdoa supaya vaksin COVID boleh cepat ditemukan, sehingga masalah ini boleh selesai dan kita tidak lagi dihantui dengan kekhawatiran, kecemasan akan
sakit ini, akan penyakit ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati gerejamu, berkati anak-anakmu, berkati hamba-hambamu. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan semua yang percaya dengan iman sungguh katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, yang memberikan kekuatan atas kehidupan kita. Amin, saudara. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Henry Paliama yang sudah membagikan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, yang memberikan kekuatan atas kehidupan kita. Tuhan memberkati Pastor Henry Paliama. Lewat pelayanan yang ada, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Mari semua kita sudahi pada hari ini, pada hari ini, mari kita pujian, dimuliakan, ditinggikan Tuhan setiap kami di Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita pujian, dimuliakan, Tuhan Yesus Kristus untuk hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online hari ini dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus Tuhan yang memakai setiap hidup kami untuk kami terus menjadi berkat. Biarlah hanya nama-Mu dimuliakan Tuhan dalam hidup kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan lewat hidup kami ya Bapak. Pakai hidup kami Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan pakai hidup kami semakin kuat. Biarlah Kau pakai hidup kami semakin terus Tuhan Kau rapi hidup kami nih Tuhan, untuk kami terus berjalan maju Tuhan dan tidak pernah berhenti Tuhan di dalam jalan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu yang memotrek atas kehidupan kami, firman-Mu jadi rem atas kehidupan kami, firman-Mu Tuhan yang berbuah lebat atas kehidupan setiap kami Tuhan dimanapun kami berada Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu sudah berbicara di tempat ini. Kiranya Kau mengurapi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi, pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah saluran berkat itu dalam hidupnya Tuhan terus ada Tuhan dimanapun dia berada Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Jika kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Pastor Sony dan Ibu Febe Tuhan, sebagai istri yang ada, kiranya Kau mengurapi mereka berdua Tuhan dalam pelayanan mereka Tuhan di tempat ini dan dimanapun mereka berada Tuhan dalam pelayanan kehidupan mereka. Kau urapi, Kau pakai kehidupan mereka terus menjadi berkat. Biarlah Kau terus pakai kehidupan mereka, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Bapak, Kau mencukupkan segala sesuatu atas keluarga mereka Bapak. Kau berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kau berkati hamba-Mu, bahkan para pelayan di tempat ini sudah mengambil bagian Tuhan. Kiranya juga Tuhan pakai hidup kami semua untuk kami tidak pernah lelah Tuhan untuk bekerja di ladang-Mu Tuhan. Biar kami tidak pernah lelah Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi kami terus Tuhan lebih lagi, pakai hidup kami, talenta kami yang ada setiap kami Tuhan, untuk kami terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak.
Bahkan juga kami berdoa Tuhan, setiap kameramen Tuhan, bahkan soundman Tuhan, semua yang sudah mengambil bagian juga Tuhan, setiap ibadah online mereka terus ada, dan juga Kau pakai kehidupan mereka, berkati mereka Tuhan, segala jeripaya mereka Tuhan, sudah menyediakan hati mereka, bahkan tenaga mereka untuk ibadah online hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Saudara Kudus, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami ingin menerima berkat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Kau mempersiapkan kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat pada pagi hari ini. Kita mau berdiri saudaraku, kita mau mengangkat tangan kita arahkan hati kita kepada Bapa di sorga. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuasa Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai engkau di segala jalanmu hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha, sama-sama kita katakan amin.